Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wasilatus Saadah dari Prodi Manajemen semester 4 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Heni Rahmawati, SEMSAAK. Saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, marilah kita mengenal apa itu anggaran. Anggaran sendiri mempunyai pengertian suatu rencana kuantitatif yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Anggaran sendiri mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai target atau goals perusahaan yang spesifik atau formal. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi manajemen terhadap pihak lain sehingga anggaran mudah dimengerti. Dan yang terakhir, koordinasi cara atau strategi tertentu yang akan digunakan. Manfaat dalam penyusunan anggaran yaitu sebagai dasar untuk perencana kegiatan, acuan aktivitas, alat komunikasi, alat pengontrol aktivitas, dan alat pengendali keuangan. Anggaran dan peranannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam perencanaan sendiri, anggaran berfungsi sebagai alat penentu arah, anggaran sebagai plafon, dan sekaligus alat pengatur otorisasi. Tahapan ini sudah setingkat lebih maju. Pada tahapan berikutnya, anggaran boleh diubah, asal perubahan ini mempunyai alasan tertentu yang dapat diterima. Dalam pengendalian, anggaran merupakan suatu proses yang merupakan kunci dari fungsi manajemen dalam rangka mengendalikan jalannya kegiatan organisasi sebagai usaha untuk mencapai yang telah direncanakan. Pengendalian atau kontrol dapat memberikan keputusan bahwa sumber-sumber yang diperoleh telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengambilan keputusan, anggaran bertujuan untuk mengetahui penerapan penganggaran dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas serta untuk mendukung tujuan dari perusahaan. Macam-macam anggaran. Yang pertama yaitu performance budget yang merupakan anggaran yang didasarkan pada fungsi aktivitas dan proyek. Yang kedua, appropriation budget yang digunakan untuk memberikan batas pengeluaran yang boleh dilakukan. Batasnya merupakan jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan. Yang ketiga, flexible budget merupakan setiap tingkat kegiatan terhadap norma-norma atau ketentuan antar biaya yang diperlukan. Dan yang terakhir, fixed budget hanya digunakan jika diketahui dengan pasti bahwa volume real yang akan dicapai tidak jauh berbeda dengan volume yang direncanakan semula. Adapun tipe-tipe anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Tipe anggaran operasional ini yang paling umum adalah anggaran biaya, pendapatan, keuntungan. Dan yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran tersebut bermanfaat karena dapat mendeteksi rencana yang terlalu mahal, memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tindakan yang diperlukan jika suatu alternatif dilakukan, dan melihat kondisi keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, anggaran fleksibel dan anggaran tetap. Dan yang keempat, anggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Ini merupakan pendekatan yang biasa. Anggaran ini dimulai dari situasi nol di setiap tahunnya, seolah-olah baru pertama kali membuat anggaran. Tujuan dari dibuatnya anggaran yaitu ada 3. Yang pertama, anggaran menyajikan perencanaan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengkoordinasi semua aktivitasnya. Dan yang kedua, proses penganggaran mendorong para manajer untuk menguji kembali prestasi yang pernah diraih
dan memungkinkan mereka mengubah kembali dan mengoreksi metode operasi yang kurang efisien atau ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, anggaran memungkinkan para manajer untuk mengimplementasikan fungsi perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang anggaran induk. Anggaran induk sendiri mempunyai pengertian yaitu rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis seperti anggaran bahan baku, anggaran upah, anggaran biaya overhead, anggaran produksi, anggaran penjualan, dan anggaran kas. Dalam komponennya, anggaran induk mempunyai dua komponen, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional sendiri terdiri dari anggaran penjualan, anggaran persediaan bahan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran harga pokok penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran laba atau rugi, anggaran produksi, anggaran bahan, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran persediaan produk jadi, dan anggaran beban umum dan administrasi. Sedangkan anggaran keuangan memiliki dua macam komponen, yaitu anggaran kas dan anggaran neraca. Selanjutnya, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel sendiri mempunyai pengertian anggaran yang dibuat bila output atau keluaran berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kebalikan dari anggaran fleksibel ini adalah anggaran tetap, yang penyusunan anggaran dapat dititik beratkan pada perencanaan anggaran dengan kaitannya perkiraan keuntungan atau laba rugi yang akan diperoleh, atau penyusunan anggaran fleksibel atau variabel yang menitik beratkan pada perencanaan. Adapun karakteristik anggaran fleksibel, yang pertama ditunjukkan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam rank relevan daripada hanya ditunjukkan ke arah satu tingkat aktivitas. Yang kedua, bersifat dinamis daripada statis. Anggaran variabel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada di dalam rank relevan, sekalipun periode sudah berlaku. Jenis-jenis dalam anggaran fleksibel, yaitu mempunyai 3 macam jenis. Yang pertama, bentuk formula budget fleksibel. Anggaran ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetapnya dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Dan yang kedua, formal tabel budget. Melalui jenis anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan ataupun output. Unsur variabel dan tetapnya tidak ditonjolkan. Jenis yang terakhirnya yaitu format grafik budget perusahaan. Bentuk grafik dapat sebagai bentuk perlengkap dari kedua bentuk tersebut. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu menentukan relevan rank. Yang dapat diharapkan pada rank ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisis biaya pada rank relevan ini dengan menentukan pola perilaku biaya seperti biaya fixed, variabel, dan mix. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Yang keempat, dengan menggunakan rumus biaya variabel. Anggaran fleksibel disusun dengan dasar pada biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang rank relevan. Rumus dalam anggaran fleksibel. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel dikalikan kuantitas ditambah dengan biaya tetap. Contoh soal dari anggaran fleksibel, direncanakan suatu produksi sebesar 8.000 unit. Biaya variabelnya sebesar 5.000 per unit dan jumlah biaya tetapnya Rp15.000. Maka besarnya anggaran biaya fleksibel untuk 8.000 unit adalah Rp5.000 dikalikan dengan Rp8.000 ditambah dengan Rp15.000. Maka menghasilkan jumlah sebesar Rp55 juta. Anggaran tetap. Adapun definisi anggaran tetap
Dalam istilah ekonomi akuntansi, yang dimaksud dengan anggaran tetap adalah anggaran yang nilainya tetap, tidak berubah-ubah, dan tidak akan dilakukan penyesuaian selama anggaran tahun berjalan. Atau dalam pengertian lain, anggaran tetap merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Ciri-ciri dan karakteristik dari anggaran tetap. Yang pertama, nilainya konstan, tidak berubah sejak anggaran dibuat hingga akhir tahun anggaran berjalan. Yang kedua, cocok digunakan untuk perusahaan dengan kemungkinan tingkat fluktuasi rendah dan faktor eksternal perusahaan stabil. Yang ketiga, anggaran tetap biasanya digunakan dalam organisasi atau perusahaan yang memungkinkan pendapatan dan pengeluaran di masa depan bisa diperkirakan. Yang keempat, anggaran tetap tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja, kapasitas, maupun efisiensi dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran tetap lebih mudah dan tidak rumit. Contoh perhitungan dari anggaran tetap. Rencana anggaran biaya pendidikan per anak pada tahun 2020-2021. Alokasi biayanya yaitu biaya daftar ulang sebesar Rp500.000, biaya pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah sebesar Rp2 juta, SPP-nya Rp1.200.000, uang sakunya Rp1.800.000, dan biaya lain-lainnya Rp1 juta. Keterangannya, anggaran biaya pendidikan tahunan merupakan contoh anggaran tetap karena nilainya bisa diperkirakan dari awal dan biasanya selama tahun berjalan tidak ada perubahan biaya yang terlalu signifikan. Format anggaran perusahaan. Organisasi bisnis atau perusahaan perlu menetapkan format anggaran yang akan digunakan dalam operasionalnya. Pilihan format penyusunan anggaran ini sebaiknya disesuaikan dengan jenis usaha, kebutuhan, dan kondisi situasi perekonomian yang akan dihadapi. Format anggaran ini terdiri dari dua macam format, yaitu anggaran fleksibel atau flexible budget dan anggaran tetap atau budget tetap. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.